Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahu ini malam saya kasih pandangan umum, Bapak Ibu minta izin mohon maaf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan CS sama malaikat Jibril. Ini kayak dan kental ini Bapak Ibu. Ikut sama malaikat Jibril itu kalau ada apa-apa sama Rasul cepat. Satu masa malaikat Jibril pesan sama Rasul. Pesan malaikat Jibril ini Rasulullah sampaikan kepada seluruh umat. Nah inilah bahan kita malam hari ini. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasul ketika Rasul duduk majelis? Ja'a Jibril, kata Nabi datang Jibril samaku. Apa kata Jibril? Ada 3 pesannya. Ini pesan diangan-angan, ini pesan diingat-ingat Bapak Ibu bisa kita amalkan, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Pesan malaikat Jibril yang pertama, Ishmasyitum. Kalau kepada Rasul beliau katakan Ishmasyita, karena kepada Rasul nyampaikan sama kita umatnya Ishmasyitum. Masyita jadi masyitum. Karena ta dalam bahasa Arab untuk seorang tunggal, masyitum kita semua. Ishmasyitum apa maknanya? Hiduplah sesuka kalian. Fa innaka mayyitun. Maka ingat ketika kita hidup di dunia, satu masa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urip sakarep awakmu dhewe, maka ketika nanti datang masanya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu orang tua kami butuh persiapan. Saurunge dibeluk. Padahal kalau kita bicara pulang, yang namanya pulang itu enak. Harusnya contoh dulu waktu kita sekolah Bapak Ibu, ada pelajaran yang kita nggak senang. Pas gurunya nggak datang atau pas ada rapat dewan guru diumumkan ya buat anak-anak murid sekolah sekalian, karena gurunya nggak datang atau karena kita mau rapat jadi hari ini kita pulang cepat. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak? Senang. Namanya pulang pasti senang. Engko pas royo mulih kampung mudik, mulih disik, kita mudik pulang kampung, kira-kira senang nggak? Senang isok bali. Ini nanti kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita pulang ke hadirat Allah, kira-kira senang nggak? Harap ngomong senang wedi sesuk. Nggak ngomong senang kok piye. Oleh karena itu Bapak Ibu orang tua kami harus ada persiapan. Do Islam itu penak Islam biji 5 ISLAM Islam biji 5. Ini nak kalau kita pakai ilmu otak-atik ini nggak ada yang ditape, otak-atik matok wis ngono ae. I-nya ingat, S-nya setelah, L-nya lahir, A-nya ada, M-nya mati. Ya Islam itu ingat setelah lahir ada mati. Bukan nak wong urip pasti bakal mati. Wong kita diuripke ora dipateni kok. Ya memang begitu. Tapi kenapa manusia diciptakan untuk nyembah kang ya Allah wis. Wong sing urip pasti mati. Kira-kira aku tanya Bapak Ibu, pengen masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Nah, dalane mati. Gak ada yang masuk surga orang mati gak iso. Kudu ngrasani mati. Nabi Idris aja ngerasain, Nabi Isa aja ngerasain dicabut nyawanya dulu, baru bisa masuk surga. Kalau nggak ngerasain mati nggak bisa. Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, harus ada sang untuk kita kembali nanti. Apa yang mau kita bawa? Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami, hidup di dunia ini singkat.
singkat. Dalam sebuah mahfuzat dikatakan al-haya bainal azan wal iqamati shalah. Hidup itu nggak jauh dari azan, qomat, sholat. Kenapa begitu? Tengok anak bayi yang baru dilahirkan, diazankan, dikomatkan. Tengok kita nanti ketika meninggal dunia pasti disolatkan. Maka singkat, bainal azan iqamati was sholat. Antara azan iqamat dengan sholat itu singkat. Waktu ini nggak terasa Bapak Ibu. Awak tiba-tiba wae. Saya wingi bulan poso royo. Iki bulan sesok wis arep poso royo meneh kan nggak kroso. Oleh karena itu singkatnya hidup ini manfaatkan. Cari amal-amal yang baik, cari perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa jadi amal ibadah untuk kita. Kalau tadi udah dipesenin, tengok-tengok masjid kita udah kita bangun. Kira-kira yang di masjid ini kalau belum banyak orangnya, ya kita yang isi. Gak mungkin awak yang dari pasar sebelah sana kemari. Mangkono masjidku kosong gantian. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami, masjid yang udah kita bangun ini macam mana caranya kita ngisi? Kayak mana cara kita masing-masing? Bapak Ibu harus punya semangat. Ibu tengok anak-anak kita, remaja-remaja masjid kita ini rame banyak. Aku tadi bilang sama Pak Kades, nengokin anak-anak ini kalau kumpul di masjid senengnya Pak Kades ya. Daripada ngumpulnya di tengah jalan. Awak ceramah pun kebut jadi. Ngeri loh caca iki nek wis ngumpul nang pinggir dalan, Bu. Aku pernah ceramah subuh. Kalau ceramah subuh kan nggak mungkin aku perginya 7:30 malam. Subuh kita jam 5. Nampaknya 4:30 jam 4 awak keluar dari rumah ceramah subuh. Gerombol anak-anak segini ini. Mau keluar takut. Mau balik kok gimana Wak, diundang ceramah subuh. Syukurnya anak-anak ini nengok awak pakai peci, pakai sorban, ditengoknya oh ini orang mau sholat subuh, agak menghargai, syukur agak menghargai. Ada komando hop 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 katanya. Apa mainlah hop dulu ada ustaz katanya. Berhenti orang itu tawuran Bapak Ibu. Ustaz lewat aja nggak apa-apa, tenang, aman. Batinku ya aman nak sampai samblo awak. Sekam budaya awak lewat iki mau. Oh, bentar dulu teh. Ada komandonya rupanya. Enggak delok. Enggak apa-apa, Ustaz lewat aja. Pinggir. Lewat awak. Itu zikir udah enggak putus aja itu. Zikir enggak putus itu. Mar boy kena bocolan. Ayat kursi itu tak bocor padahal petuk wong itu. Biasanya kan ayat kursi kayak petuk demit. Ini tak bocor petuk wong keweden awak. Jadi kalau lihat anak-anak kita rame ngumpul di masjid, ada gocek di masjid itu masih agak kejaga. Ketimbang ngumpulnya di pinggir-pinggir jalan, ini nyeremi. Setakut-takutnya aku sama hantu Bapak Ibu, lebih takut aku lihat anak-anak ini gentayangan. Takut sama hantu ayat kursi aja lepas. Kalau orang ini awak bacakan ayat kursi, orang ini pun pandi. Aku pun pandi wak ngeri kita. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami, hidup ini harus teratur. Hidup harus teratur. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita yang mau ikut aturan atau enggak. Maka isma syi'tum. Wis karepmu dhewe lah, urip-urip kaya apa. Sesuk benjing bakal mati kita. Kalau nggak ada persiapan susah. Kalau tadi matinya pakai abjad agak enak nunggunya Bapak Ibu. Orang mati kalau pakai abjad enak. Tahun ini A misalkan. Wah aku 5 tahun lagi berarti E. Kan ngono. Kan sing kasihan sing teko jet. Sopo sing arep ngorok iku? Buka bewe sentek. Tengok aku terakhir gitu kan kasihan. Mati juga nggak pakai nomor rumah. Kalau pakai nomor rumah gampang awak ngantri.
Hari ini nomor rumah berapa gitu. Besok awak yang sebelah pasti pindah. Daripada kena giliran, pindah desean. Nggak ada, asal pilih aja. Kalau udah memang, itulah kata sebuah syair itu, Bu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Syair-syair yang kayak gitu, Bu, nasihat-nasihat itu dihafal-hafal, Bu. Jadi kalau anaknya diayun nyanyinya nyanyi yang baik-baik. Kalau nyanyi yang baik-baik kan ingatkan kita. Apabila minyak sudah kering, pasti ia akan padam sendiri. Hidup ini macam lampu dinding. Anak biyen ceritanya apa? Sentir lah sentir. Jadi kalau udah habis airnya, habis minyaknya, ya wis badi ambek sing kosong. Kita pun gitu. Kita karena selama ini kurang paham ayat, kurang paham hadis, kurang tahu ngaji, akhirnya agak sepele dengan yang seperti ini. Minta izin, mohon maaf Bapak Ibu orang tua kami. Diceritakan dalam sebuah kitab. Itu malaikat Jibril, malaikat Israel setiap saat itu natap wajah kita. Setiap saat. Setiap saat. Di setiap saat malaikat Israel itu tele awake dhewe. Delok burung balik, delok meneh burung balik, sekali delok meneh burung balik. Nah, itu modenya kayak gitu memang. Delok, oh wis pas gas. Itu malaikat Israel itu memang begitu setiap saat karena nggak nampaknya kita. Coba kalau nampak, oh kiprit nih si anak, karena nggak nampak. Jadi awak selo-selo santai-santai, padahal Allah sudah peringatkan kita. Kedua, apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasul yang harus disampaikan kepada kita? Oh, bebnasitum. Cintai segala sesuatu itu sesukamu. Fa innaka mufarriqu. Satu masa kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua kami, apa yang kita senangi sekarang ini, kalau kita cintai untuk bisa memperoleh manfaatnya baik. Contoh, kita cinta sama harta kita. Satu masa harta yang kita miliki hari ini akan pindah ke tangan orang lain. Nah, itu udah fitrahnya begitu. Anak yang kita cintai akan datang masanya kita pasti berpisah dengan mereka. Maka ada yang bilang, hidup ini gantian. Uripku gentenan. Iki dino ambek kowe, mengkongkas ambek liyane. Bu. Ya, Mbak Krungu. Ya. Krungu kan? Nah. Nyakal duit limpul. Nyakal enggak? Eneng saiki duit limpul enggak Riko? Duit ya? Murah rezeki mudah-mudahan. Ini duit limpul yang kita pegang malam hari ini, Bu. Besok pagi udah punya orang itu, Bu. Ya kan? Iya, aku nggak harus belanja. Nah, ganti jadi duit 2000-an. Duit limpul lagi kita cekel saiki. Maka apa pesan yang bisa kita peroleh dari itu? Yang kita cintai di dunia ini harus bisa jadi kepemilikan kita nanti di akhirat. Caranya macam mana? Nih masjid. Ada yang mau dibangun, kasih. Nanti ada program anak yatim, kasih. Acara Isra Mi'raj Maulid, ada sumbangan kutipan, kasih. Cuman itu yang nanti bisa nemenin kita di akhirat. Bukankah lewat peristiwa Isra Mi'raj Nabi sudah pernah sampaikan dalam kitab Daril Isra Mi'raj, Al-Imam Ghaitami pernah menjelaskan itu ketika Nabi di atas buruk, Bapak Ibu, Nabi lihat ada orang nandur, ngono ditandur, tukul, ngono tukul, buahnya, kembangnya dipetik, buah dipetik, tumbuh lagi, seketika dipetik, tumbuh lagi.
arep dipetik tokol meneh nggak entek-entek. Kanjeng Nabi tanya sama Jibril, sinten niku? Itu siapa? Kok sing penak ngono nandur langsung tokol langsung berbuah, buahnya dipetik nggak bisa habis. Apa kata Jibril? Ya Rasul, itu gambar umatmu. Umatmu nanti yang apabila mereka punya harta yang mereka cintai, mereka nggak sayang dengan kegiatan-kegiatan sosial. Mereka nggak sayang infak, nggak sayang sodako. Karena memang Bapak Ibu orang tua kami banyak manfaat orang-orang yang berinfak dan bersodako. Salah satunya orang yang infak dan sodako itu adalah menyucikan harta-hartanya. Disucikan harta kita. Orang yang infak dan sedekah, Allah murahkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, Allah jauhkan dari bala. Makanya Bapak Ibu orang tua kami, kalau ada harta sikit kasih, banyak tambahin. Paham Bu? Karena ibu-ibu yang rajin infak ini, kalau bapak-bapak Allah alam dong ingat alhamdulillah semua pas Jumatan nyangu pas Jumatan apa bapak-bapak sing ingat. Kadang sanguil dibedakno ya kan Pak. Baju koko itu kan kantongi loro. Sing lakene iki gawe impak iki. Gawe impak. Diisi piro goceng. Sing gawe kene engko paling Jumatan arek ngombe kopi. Diisi 20. Ini 20, kini goceng. Pokoknya asal aja imam khotib ceramah awak keturun ae aman, Pak. Kowe diku riko geragapan. Ngono keturun lewat kota impak kaget. Jumuk sing kene Bu Isa lewat. Ngono arak ngerokok kantong udah goceng. Astagfirullah. Iku sing cerita telung dino nggak mari-mari wah. Ya wis lah, wis masuk kok 20 arek ngomong apa meneh. Mosok iya arek ngomong ambek Pak BKM Pak dedelke dhisik kotak impake 20 ku mau katut. Kan enggak mungkin. Apa ya nggak wis. Wis masuk wis lewat wae. Bukan ojo turu. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Murahkan rezeki kita. Kayak mana caranya kayak gitu tadi? Ada harta kita kasih. Coba beli Bu. Pak, apa yang ada sama kita hari ini bisa kita bagi, beri. Mumpung ada. Nanti kalau sempat udah nggak ada, susah kita. Impak kok nunggu nanti kalau udah kaya, ora koyo. Makin rekoso Pak IJW. Jangan nunggu kaya Pak. Justru dengan kita berimpak, kita berharap ya Allah sucikan hartaku. Pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bagi siapa saja yang menolong agama Allah, pasti Allah akan ganti itu semua. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita diuji sama Allah. Adik-adik remaja masjid mau buat Isra Mi'raj, motif. Itu janji Allah pasti Bapak Ibu yang mau kasih sumbang, mau beri, nanti diganti Allah. Allah gantinya Bapak Ibu nggak wujud duit, enggak. Wujudnya nggak duit. Awak nyumbang 1.000, 2.000, 5.000, 20.000. Nanti yang datang sama kita nggak mesti duit. Bisa jadi Allah tambah rezeki yang lain. Allah sehatkan kita semua. Allah akurkan keluarga kita. Kan akur keluarga itu rezeki. Anak telu. Nggak enak sing ngakur. Waduh. Kok nggak jantungan mama bapak Maka dari itu kalau kita mau murah rezeki, kasih. Nanti Allah kasihnya pasti. Gak usah takut Bapak Ibu. Udah jelas janji Allah. Intan surullah. Kita mau tolong agama Allah nih. Berarti Allah butuh pertolongan kita. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya enggak seperti itu.
Intan surullah maknanya ketika kita mau berjuang atas agama Allah ini pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, harta yang kita miliki yang akan jadi milik kita di dunia dan di akhirat, yang kita sumbangkan kepada Allah, yang kita sumbangkan di jalan Allah. Duit bisa jadi milik kita sampai akhirat ketika kita mau infak sedekah. Ini anak-anak yang kita cintai. Sayang ibu sama anak ibu, sayang bapak sama anak bapak. Ini amanah Allah. Macam mana caranya ketika nanti kita pulang menghadap Allah, mereka tetap bermanfaat untuk kita. Itu yang penting. Maka masukkan remaja masjid, masukkan pengajian, masukkan madrasah, masukkan pesantren. Biar apa? Biar ketika kita pulang, mereka masih mau bantuin kita. Kalau anak-anak remaja masjid aku yakin pandai. Kalau anak-anak madrasah, anak-anak pesantren aku yakin paham dan tahu. Anak-anak ini kalau nggak tahu sama agama, sesuk bali awak nangis Bapak Ibu, nangis. Harusnya kan ketika lahir kita di dunia ini kita nangis. Yang kelilingku senang. Senang awak sing nangis sing ditoki. Nanti kalau pulang harus balik. Awak pulangnya husnul khatimah, senang wong kai keliling nangis. Tapi nangisnya nangis bermanfaat. Untuk nangis penyesalan. Semana nangis yang bermanfaat? Ya nangis yang bermanfaat ketika nangis sekalipun mereka buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sing mending ngerti wong iki maca. Coba anak Eriko ada teko agama, kon nang masjid, nggak open. Kon ikut ngaji, males. Sesuk bali niriko, nangis juga. Kowe wong arep kesurupan ae. Boco. Alif dake, alif awake, alif depan ula ya iku lah sing boco iku lah. Sing mending iso boco nek koyo ngono. Kalian dapat dibaca Quran belum? Betul. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, kalau di remaja masjid kita ini rame, anak-anak kita ini gak sanksi. Besok awak pulang anak-anak remaja masjid ini buat program. Apa programnya? Nanti setiap ada orang yang meninggal di dusun kita ini, kita anak remaja masjid tampil. Ngapain tampil apa rupanya Bang? Khataman Quran untuk yang meninggal itu tadi. Bukan paten, cakep Bu. Jadi kalau program orang ini baik, kita dukung. Oh Masya Allah. Gak ketemu kita anak-anak segini ikut tawuran. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk cari samu yang bermanfaat. Apa yang kita miliki ini gantian. Hari ini Bapak Ibu punya rumah yang kita tempati, itu belum tentu jadi milik kita, bisa jadi gantian. Gantian sama yang lain, gantian sama anak-anak kita. Maka dari itu, yuk apa yang kita cintai hari ini harus jadi kepemilikan kita nanti di akhirat. Harta yang kita punya sumbang, harta yang kita punya infak sedekah, jangan lupa. Terakhir, yang ketiga, apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasul dan itu sampai kepada kita? Maka Jibril berpesan, kerjakanlah segala sesuatunya. Wa'mal masyi'tum, berbuatlah segala sesuatunya. Suka hatimu kau mau buat apa? Fa innaka majziyum bih, maka segala sesuatu yang engkau kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu dieling-eling, apa yang mau kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua berlaku. Kita mau buat baik, mau buat buruk dihitung sama Allah, nggak ada yang ketinggalan. Mau buat api areng gawe Allah kabeh wis terhitung, kanan kiri rakib atid itu udah siap nyatet. Apapun yang kita perbuat, kalau dalam Islam namanya hukum kausalitas yang masih di dunia ini, hukum timbal balik.
Apa itu hukum timbal balik? Yang kita tanam pasti kita panen. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita tanam kebaikan, kebaikan itulah yang akan kita panen. Kita tanam keburukan, keburukan itulah yang akan kita panen. Maka sekarang Bapak Ibu orang tua kami, apa yang mau kita perbuat di dunia ini semua akan berimbas. Dieling-eling, dieling-eling. Bu, isi doyan merepet. Nggak apa-apa, memang merepet itu fitrahnya wanita. Nang isi doyan merepet, saiki repetane diganti. Repetane diganti. Yo merepet, cuman jikire ojo lali. Yo merepet, cuman selawatan Nabi ojo ditinggal. Nah, itu cara paling ampuh, Bu. Ibu kalau mau merepet silakan, memang itu nggak dilarang kok. Merepet lah. Cuman tengok-tengok merepetnya sama anak. Anak pun bisa balik merepetin emaknya. Merepet sama suami, arek masuk swarga kita nggak jadi. Tenan, Bu. Bu, iki cah-cah iki nak riko rambut nggo repetan tapi ra ono apike. Nyesel kok gitu. Piye rupane coba Ibu bayangkan kalau anak-anak kita sakit. Orang ini sakit, ibu sayang. Orang ini nggak mau makan, nggak mau minum obat. Merepet gak Ibu? Merepet, tapi merepetnya dirubah loh. Merepetnya dirubah. Ojo awak merepet sak karepe awake dhewe. Kembali. Bocah diarani susah. Wis ngerti sakit kon mangan payah, ngombe obat malas. Arek opo kowe? Kan gitu kita akan merepetkan, Bu. Diganti, Bu. Pakai sayang coba. Ibu dulu ngurusin kami kecil kan sayang. Kami udah agak besar sedikit pun tetap sayang kan, Bu. Tapi kalau sayangnya Ibu pakai repetan itu kesimpen, Bu. Coba Ibu bilangnya, "Nah, makanlah. Mau makan apa? Minum obat, nanti habis minum obat istirahat. Atau mau apa? Pengen buah, pengen sayur apa?" Kalau ngomongnya kayak gitu, Bu, merepetnya nanti. Kapan pas nggak jumpanya Ibu merepet di belakang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu merepetnya, Bu, pakai. Bu, kalau Ibu merepetnya kayak gini, insya Allah nanti ketika kita tua ini nggak jadi kausalitas, nggak balik ambil awak dewe. Berapa banyak sekarang orang tua yang tukang merepetin anaknya, akhirnya anaknya balik merepetin mamai. Kita wis tua lagi uzur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Anak yang kena repetan tadi balik ambil mama bapak ini lo merepet. Walang mak, pak, wis tuwe, kon mangan ae angel, wis garek mangan, nggak takon kerja lo mak, mangan, obatnya diombe. Coba lah kurang apa lawak ngurusin, nggak bisa mikir deh emben cilik diurusi kaya apa, balik, mau ngintuk repetan balik. Coba kalau Ibu kayak tadi kedua tadi contohnya, pasti anak ini nggak akan merepet. Gak akan merepet sama kita. Merepetnya ganti juga dia. Mak, gak enak badan, arep mangan apa mak? Arep pesen apa? Arep buah apa? Gak selera mangan, males nyulang tak sulang ke mak. Yuk mak, arep mangan nanti. Gak selera mangan nang omah, yuk arep lunga nanti. Yuk mangan. Arep mangan nang kafe. Ambek ngrungokno musik mangan nih. Iya, heeh. Ana ya nang kafe yo, nang kata tukoke speaker yo ben gelem mangan yo. Kan enak. Iki nek awak merepet, sesuk kena repet genten awak. Sama suami gitu juga, Bu. Merepet. Nah, enggak apa-apa, karena apa? Pak. Kita kalau istri lagi merepet, enggak usah dibalas, Pak. Udah memang fitrahnya begitu. Wis geden-geden ki sabar, Pak. Heeh. Karena itu ujian paling besar, Pak. Ngerungokno repetane bojo, itu ujian paling besar. Wis terima ae, Pak. Ndak ini setelan nih, Pak. Nah ini setelan nih gampang puter. Nah, mandek. Iki enggak, ande setelan nih coba lah.
Setelane sing nang kantongnya wae iku Pak. Iku nang gak warna biru, warna abang. Nah itu iso gawe nyetel iku. Apa meneh kendele sakniki tebel. Wah, iki nang gak 10 juta iki ya. Pak, nang cangkeme pun gak marah itu Pak. Tok. Sun Mas. Langsung. Iku wis biasa ya kan, Bu? Heeh. Obatnya itu kan, Bu. Bu, Ibu kalau merepet obatnya itu kan? Kertas yang gambar Soekarno Hatta, ya kan? Nah, kalau enggak yang warna biru pun jadilah ya kan? Wis paham. Itu ilmu Pak. Mau merepet paham. Kira-kira nggak duwe, wis meneng ae. Meneng ae. Nek kok tambani, kok panjang repetan ini cari wae. Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ini jadi angenan, 3 ini ayo kita pegang, 3 ini ayo kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama, ayo hidup kita tengok-tengok. Karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mau sepuas apapun kita di dunia ini, semua kita pasti akan kembali. Persiapkan apa yang mau kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya pasti berganti. Ayo bawa harta kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di dunia ini, apapun itu, ya, jadikan mereka lebih bermanfaat ketika nanti kita sudah pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa yang mau kita perbuat? Ingat, kausalitas itu berlaku, hukum timbal balik itu berlaku. Apapun yang kita kerjakan pasti akan Allah balas dengan apa yang sesuai dengan amal ibadah kita. Yang baik kita kerjakan, Allah beri kebaikan. Yang buruk kita kerjakan, Allah timpakan keburukan. Berlindung kita kepada Allah, Bapak Ibu orang tua kami, agar kiranya Allah berikan kita anak dan keturunan yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa menjaga dirinya, anak-anak yang bisa menjaga kita, orang tuanya, anak-anak yang bisa bermanfaat untuk agama dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah, jika ada kekurangan itu khilaf dan bodohnya saya, kurangnya saya, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Ini kalau masyarakat kita Jawa, saya kasih pantun Jawa, Bu. Nah, untuk sawu-sawu sing mangkel, ojo diteleh nang dhuwur meja. Kira-kira pengomongan kula wonten sing ganjel, tiyang mriki nyuwun pangapura. Ampun nggih Bu. Ampun nggih Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, niat hati memeluk gunung apalah daya tangan tak sampai. Niat hati ceramahku masih mau panjang lagi apalah daya. Aku wis kekeselan. Ngarep ngombe atuh kali awak medun. Nah, pengertian jajah ini. Wis enggak apa-apa, wis entek juga kok ah. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Yang baik dari Allah, yang buruk milik saya. Ambil baik, tinggal yang buruk. Ambil yang baik-baiknya Bu, tinggal yang buruk-buruknya. Kalau yang jelek yang kami sampaikan, kasar yang kami omongkan, tersinggung hati Bapak Ibu, saya minta izin, mohon maaf. Karena memang saya ini makhluk kasar, gak pandai aku ngomong yang halus-halus. Aku tinggal perlu wainya. Kasar ya tidak ngomong. Memang koyok ini model wongi Bapak Ibu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramahku kurang panjang, Yosi sok menelah diundang lagi. Wis menuai. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Allah. Sekali lagi kami mohon ampun kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Bila liqa ma'assalamah. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Orang bodoh hidupnya payah. Udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita khusyukkan hati dan diri sejenak Bapak Ibu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bimardatillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'il ahlil kubur minal muslimin wal muslimat.
summa khususan ala hadhil maqam, ala hadhil makan, ala hadhil jamaah, bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidatina wal muallimina wa li ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Duhai Allah, malam hari ini kami berkumpul kepadamu ya Allah, memunajatkan kehadiratmu ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa pasangan kami, ampunkan dosa anak keturunan kami, ampunkan dosa para pemimpin-pemimpin kami yang membawa kami menuju kehadirat-Mu ya Rahman. Duhai Allah, terkhusus kepada kedua orang tua kami, jika Engkau berikan kesehatan, keafiatan kepadanya, bisa berkumpul kepada kami ya Allah, berkahi usianya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, bantu segala urusannya, berikan kesabaran kepada keduanya ya mujibas sa'ilin. Jika ada kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya tengah mengalami sakit hari ini ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi sakitnya dunia ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami maupun salah satunya telah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, ampunkan khilaf salahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan makom orang tua kami laksana taman di surga ya Allah. Ya Allah, tempatkan orang tua kami di tempat yang semulia-mulianya. Ya mujibas sa'ilin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang saleh dan soleha. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami permata hati kami ya Allah. Jauhkan dan jaga mereka ya Allah dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemaksiatan. Jauhkan anak keturunan kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami ya Allah dari segala hal yang dapat menjauhkan mereka kepadamu ya Allah. Satukan hati anak kami untuk keluarga kami, satukan hati anak kami untuk agamamu ya Allah, satukan hati anak keturunan kami untuk bermanfaat di masyarakatnya ya mujibas sa'ilin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Duhai Allah, kuatkan hati kami ya Allah untuk agamamu, kuatkan hati kami ya Allah untuk berpegang teguh pada tali agamamu, kuatkan kami ya Allah untuk taat kehadapanmu ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya arhamar rahimin, taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami ya Allah perpisahan yang Engkau ridhai, perpisahan yang akan Engkau pertemukan kami kembali baik di duniamu maupun kelak nanti di akhirat di surga jannatun na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa nakhtim lana bi husnil khatimah bi kalimatil la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.